Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri nama saya Setiawan dengan nomor 23758. Di sini saya akan mendemonstrasikan lab modul 5 create a dynamic website for the cafe. Jadi skenario-nya langsung ke tujuannya. Di lab kali ini gitu kita akan deploy aplikasi melalui Amazon Elastic Compute Cloud Amazon EC2 instance ke di aplikasi cafe availability ke online order. Jadi setelah tester kita akan tes aplikasi tersebut bisa bekerja dengan baik atau tidak. Kita akan menambahkan Amazon Machine Image atau AMI dari EC2 instance, dan juga kita akan mendeploy second instance of the application as the production environment and another AWS region. Nah, jadi lab ini tuh akan menampilkan kita akan connect ke AWS Cloud 9 integrate development environment on the existing EC2 instance. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis instance environment dan configuring. Baik, kita lanjut. Di lab task ke-1 kita akan buka instance. Kemudian kita notice running the AWS Cloud Web Server, kita tambahkan baik. Kita lanjutkan. Sini kita buka instance, lalu di sini kita disuruh untuk hanya mengecek di bagian instance-nya. Nah, di sini kita disuruh untuk menjawab question. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita buka AWS detail. Kita akses link. Dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Dan di sini pertanyaan yang pertama itu adalah is the reason the public subnet? Jawabannya no. Yes. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ini does the EC2 instance have the public IP address second to it? Yes. Selanjutnya what the inbound the TCP number area for the instance? Oke, hari ini kita bakal ngerjain lab 10-11 jam. Ini lab 10-nya nih. Open to specific
Jadi permintaannya itu dia itu membutuhkan sebuah desain yang mampu melihat beban kerja. Lanjut. Di sini lumayan banyak pertanyaannya. Infrastruktur yang ada ya. Dia minta bisa melihat beban kerja. Keempat ini. Terus dia membutuhkan bagaimana melakukan scaling secara otomatis. Nah kalau katanya si Satria Dimpu itu ada yang namanya horizontal sama vertikal. Nah itu ada yang masih ingat nggak? Yang load balancing meningkatkan sebuah performa itu ada yang vertikal horizontal. Ada yang masih ingat nggak? Nah kita tanya ya random check ini random. Di sini. Mana belum makan kan? Gimana aja nih? Apa itu yang dimaksud? Peningkatan kapasitas itu secara. Di sini kita disuruh untuk menjawab 4 pertanyaan dulu saja. Di tes yang pertama, selanjutnya kita masuk ke tes yang kedua. Kita disuruh untuk connect ke IDE on the SDO instance. Oke, di sini kita buka OS Vita, lalu paling waktu itu kalau nggak salah dari kan, nah itu pasti kamarnya kamu matiin, kamu tidur. Kameranya itu terus, tapi pakai patung itu di depannya, pertama. Horizontal apa horizontal tahu bedanya apa? kita copy kalau 9 ini. Atas ke bawah. Kalau ini samping horizontal. Nah, itu scaling supaya database-nya itu punya high availability, ketersediaan tinggi. Apa yang dilakukannya kira-kira? Kalau dia melakukan secara vertikal, diapain? Nah, nambahin storage-nya, nambahin RAM-nya ya. Kalau vertikal, horizontal, perangkatnya ditambah, ya PC-nya ditambah, Nah itu dia punya otomatis tuh. Jadi dia nggak tebak-tebak. Dia juga membutuhkan yang namanya developer. Nah, developer berarti horizontal ya, karena developer kan artinya dia butuh perangkat yang sama ya untuk menjaga, misalnya ada komputer dua sama-sama server database nih, yang satu utama yang satu cadangan nih. Kalau satu mati, satunya masih hidup kan? Seperti itu. Nih permintaannya ibu ini dari kemarin kan permintaan ibu ini terus kan? Pertama dia punya kafe. Oke, jadi di tes yang ketiga ini kita disuruh untuk menganalisis web environment dan juga konfirmasi ke web server di Asisbal. Jadi kita masukkan perintahnya. Silakan ini di modul 10 ya. Nah ini di modul 11. Oke, selanjutnya Dia pengen juga kita observasi web server PHP dan server side. Kita running menggunakan sudo http inv. arsitekturnya pengen dibangun dengan cepat, konsisten, seperti itu ya. Nah, silakan dikerjakan di lab 11. Modulnya akan dikirim ke guru. Cukup? Nah, silakan lihat. Kayaknya buat sebagian besar udah pada bisa lihatnya ya. Eksistensi udah full. Nanti silakan dilanjutkan. Artinya tidak ada kendala ya. Di sini kita lanjutkan. Di sini kita copy satu-satu. Kita copy satu-satu. Jadi kesimpulannya hadir semua ya.
cek versi. Selanjutnya kita disuruh untuk install database dan juga start otomatis menggunakan EC2 instance, kemudian running comments di bawah ini. Di sini kita bisa lihat statusnya itu running. Selanjutnya kita cek versi MariaDB. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi EC2 instance. Di sini in the web browser kita masuk ke cafe web server.
untuk di sini kita buka file HTML, kemudian kita buat new file, index.html. Nah di sini kita drag filenya itu di sini. Nah, oke. Setelah selesai kita rename dulu. index.html. Nah, selanjutnya kita copy kode yang ada di sini. Yang kode HTML ini kita copy. Selanjutnya Ctrl file save. Nah, kita save filenya. Atau Ctrl S juga bisa. Nah, di sini kita disuruh untuk ini paste. Nah, ketika tadi kita sudah save, kita disuruh untuk apa nih gini. Oh, ini ada satu udah. Sini kita instance, lalu masuk ke keamanan. Security, kemudian kita pencet grup keamanannya. Nah, di sini kita edit aturan masuk. Nah, setelah edit kita tambahkan aturan. Dan di sini kita pilih HTTP. Selanjutnya ini kita pilih yang API versi 4 dimana saja, kemudian kita save. Selanjutnya kita masuk ke instance. Nah, ini kita paste.
dulu statusnya apa. Instance di sini kita lanjutkan ke situs yang di sini berubah tampilan menjadi hello from cafe web server. Nah, selanjutnya kita masuk ke new business requirement installing a dynamic website application di Studio Instant Challenge. Nah, di task keempat ini kita disuruh untuk paste sebuah kode. Oke. Selanjutnya kita paste di terminal. Kita tunggu sampai selesai. Di sini kita bisa enter. Kita sudah selesai. Oke. Setelah berhasil, kita lanjut ke next. Nah, di yang kedua ini kita disuruh untuk masuk ke CD environment setup. Oke, di sini kita bisa lihat statusnya itu sudah komplit. Kita kembali lagi. Dan di sini kita paste lagi. Komplit. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk connect ke terminal SQL kita, database, dengan masukkan perintah MySQL -u -admin. Nah, di sini password. Nah, di sini kita buka script manager. Selanjutnya kita cafe password. Sini kita ambil nilai rahasia atau password. Nah, ini adalah password. Kita bisa copy dan kita pastekan di database SQL kita. Nah, otomatis dia akan masuk ke SQL MariaDB kita.
Oke, selanjutnya kita masuk ke channel selanjutnya. Nah, di sini kita disuruh untuk melihat database. Di sini kita copy sekaligus saja. Efisiensi waktu. Ini kita tutup dulu. Close. Lanjutkan. Oke, kita paste. Exit. Oke, selanjutnya kita update time zone konfigurasi di PHP melalui di terminal. Oke, selanjutnya ini di copy satu-satu. Nah, di sini kita buka web cafe tadi, kita tambahkan /cafe. /cafe. Masuk ke instance. Kedua, di sini kita pilih instance. Copy, lalu web server. Nah, di sini kita bisa lihat berhasil.
selanjutnya kita disuruh untuk tapping satu, kita masuk ke instance, di sini pilih instance, selanjutnya kita masuk ke keamanan, lalu ubah peran IAM. Di sini kita pilih cafe rule, lalu kita buat. Oke, berhasil terbuat. Selanjutnya kita masuk ke tes yang kelima. Nah, selanjutnya kita masuk ke cafe tadi, kita refresh dulu. Setelah itu kita klik menu. Nah, dia akan menampilkan menu-menunya seperti ini. Kemudian submit order. Dia akan menampilkan order konfirmasi. Selanjutnya kita masuk ke challenge yang 38. Nah, di sini kita disuruh untuk setting static internal hostname dan juga menambahkan key pair on the EC2 instance di terminal. Oke. Disuruh untuk menambahkan hostname. Dan menambahkan SSH. Nah, di sini kita bisa enter saja, karena di sini kita lanjutkan. Kita lanjutkan saja dulu. Start. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk pilih action, image and template, dan juga menambahkan image. Oke. Nah, di sini pilih image dan template. Kita buat image.
Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini kita disuruh untuk menjawab pertanyaan dari 5, 6, dan juga 7. Oke, pertanyaan kelima, kapan kamu menambahkan MEI dari instance really instance reborn? Di sini jawabannya itu adalah you have option the reboot. Selanjutnya in the what can you modify the root volume properties kapan kamu menambahkan NMEI dan instance. Nah, di sini jawabannya itu adalah you can edit the size and the rate and termination. Nah, di sini kita bisa submit. Nah, di sini pertanyaannya, apakah kamu perlu menambahkan volume saat menambahkan MEI? Yes, tentu dong kita perlu MEI. Nah, kita submit. Nah, jadi semua pertanyaan sudah kita jawab. Lanjut ke lab. Nah, di create image. Nah, lalu namanya itu adalah cafe server. Mana tadi cafe server? Selanjutnya kita langsung buat image. Nah, setelah terbuat kita langsung masuk lagi ke tips yang ke-1, tips yang kedua, tips yang ketiga. Nah, di sini kita cari menu kami, lalu kita refresh. Oke. Kita lihat dulu statusnya. Statusnya masih tertunda, kita refresh. Jadi kita tunggu statusnya itu menjadi available. Kita refresh. Udah. Baik, tadi saya jeda karena dia sedikit lama. Nah, di sini statusnya itu sudah running. Di sini kita bisa copy MEI, lalu kita pilih wilayahnya itu US.
Swiss region. Kok ada? Oh ini. Sorry. Selanjutnya kita lihat dulu. Nah, kita di sini salin MIA-nya. Kita klik lokasinya. Oke. Selanjutnya, nah di sini statusnya itu lokasinya sudah berubah. Nah di sini kita refresh dulu agar statusnya itu menjadi running. Ini memang membutuhkan waktu yang agak panjang. Dia bisa ini. Di sini kita tunggu dulu statusnya running. Baik, di sini kita bisa lihat statusnya itu sudah running. Nah, di sini kita disuruh untuk di sini kita di sini kita klik instance. Nah, di sini kita luncurkan instance atau launching. Nah, di sini kita number ini kita pilih sesuai mana tadi number. Oke. Di atas. Nah, ini adalah nomornya, kita copy, lalu paste ini. Di sini kita langsung pilih tipenya. Tipenya di sini kita pilih yang T2 smile. Nah, selanjutnya keypair itu kita pilih di sini networknya itu kita setting. Di sini kita pilih
lab region 2. Nah, untuk subnetnya itu tetap oke. Di sini kita lanjutkan untuk network settingnya itu kita pilih yang lab region 2, dan untuk ini itu public subnet. Oke, sudah. Nah, untuk nama security groupnya itu adalah cafe 5G. Nah, kita copy, lalu kita cari di bagian, nah di sini kita paste namanya itu adalah cafe 5G. Nah, selanjutnya kita lihat untuk advanced detail. Nah, di sini TCP portnya itu 22 dan juga 80. Nah, kita setting TCP. Oke, di sini kita lanjutkan untuk konfigurasi jaringan lanjutan ini kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan HTTP. Nah, selanjutnya itu di tipe sumber itu di mana saja. Nah, kita masuk ke advanced detail. Nah, di bagian advanced detail ini kita pilih di sini kita pilih cafe rule di IAM instant profile, dan kita create ya, kita launching. Nah, di sini kita masuk ke kode tadi, kita buka di bagian. Nah, jadi kita tuh disuruh untuk setting parameter pada website cafe ini. Nah, jadi itu kita tambahkan region. Yang kita gunakan itu adalah region 2, region US 2, yang dimana ini adalah sesuai yang kita buat tadi. Nah, kita tambahkan di bagian sini. Nah, kita bisa paste saja. Nah, di sini kita Ctrl S agar dia tersimpan. Nah, di sini ada tambahan lagi. Nah, tambahannya itu adalah edit di line 21, setting menjadi public. Oke, di line 21. Nah, di sini line 21. Nah, kita paste. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa Ctrl S. Nah, kita di sini balik ke instance lagi. Kita balik ke instance.
selanjutnya kita tunggu sampai proses menginisiasi ini selesai. Nah, tapi di sini kita butuh public IP 4 DNS ya, IP versi 4 DNS. Nah ini oke, kita sudah punya DNS publiknya. Selanjutnya kita masuk ke DNS-nya. Nah, di sini oke, salah saya. Nah, di sini itu tidak dihapus semua, tetapi hanya di kolom navbarnya public ini. Oke, kita paste. Untuk tanda ini dihapus. Oke. Selanjutnya itu adalah kita disuruh untuk menyimpan file save. Kemudian kita running. Nah, di sini kita tunggu. Oke, kita masuk ke tes yang ke-8. Tes yang ke-7 ini kita disuruh untuk kita buka IP ini, lalu kita paste, lalu diberi /cafe. Tidak usah diberi /cafe dulu, tetapi kita coba enter dulu, ada bisa. Oke, kita lihat dulu status ini sudah ke status ini, kita bisa lihat sudah running. Kita coba lagi Ctrl Shift N, kita paste. Nah, kita tunggu saja dulu. Nah, di sini kita lanjutkan ke situs. Ya ampun, kenapa lagi? Oke, kita tunggu. Tiga dua ini. Oke, di sini kita refresh. Nah, kita refresh, kita buka lagi. Oke, seperti itulah cara kita untuk memantai. Kita buka lagi. Baik, di langkah selanjutnya ini kita sudah selesai. Mungkin saya akan memberikan
sini in this lab where you need find detailed information about your EC2 instance that is already launching and hosting your Cafe website. Jadi saya menemukan informasi detail tentang instansi EC2 di AWS Management Console, tepatnya di menu EC2 Dashboard, Instance Detail. Nah, di bagian ini terdapat informasi seperti public IP versi 4 address, instance ID, instance type, availability zone, serta security group, serta status instance sedang berjalan untuk menghosting website cafe. Mungkin seperti itu. Jadi pertanyaan kedua, in this lab cafe website is already running well and existing EC2 instance. What is duplicate instance to origin region? Jadi untuk menduplikasikan instance ke origin region itu membutuhkan melakukan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama itu saya membuat Amazon atau AMI dari instance EC2 yang sudah ada di region asal. Kemudian yang kedua, setelah AMI dibuat, saya memilih opsi copy AMI dan juga menentukan tujuan region sebagai origin 2 US Swiss 2. Kemudian yang ketiga, setelah berhasil disalin, saya meluncurkan instance baru di region menggunakan AMI tersebut. Kemudian yang terakhir, dengan cara ini konfigurasi dan konten website yang ada di instance berhasil ke region yang baru. Oke, mungkin seperti itu penjelasan saya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.